Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kami mengajak seluruh sidang jemaat untuk mengajak anggota keluarganya agar bisa beribadah bersama-sama dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Mari kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu bersama dengan umat-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir dan menjamah kami semua, baik yang hadir di dalam ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Engkau maha hadir karena Engkau maha kuasa, dan Engkau akan melawat setiap umat-Mu sehingga menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, menikmati kuasa-Mu, menikmati jamahan-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan berkati sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kita naik ke hadirat Tuhan sebagai korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu. Mari umat Tuhan sembah Tuhan. Puji Dia, tinggikan Dia. Dia layak
sembah, kami sembah Engkau, kami bersyukur Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan tema kita hari ini adalah pintu. Apa yang saudara lihat di layar LCD yang ada, tentunya Bapak Ibu semua tahu. Di dalam kita membangun sebuah rumah, kita membutuhkan nama yang pintu. Apa fungsi pintu itu? Fungsi pintu itu adalah akses masuk keluar kita. Jadi tidak ada orang yang membangun rumah tanpa pintu. Setiap kita yang membangun rumah pasti ada pintunya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pintu. Dan firman Tuhan berkata, akulah pintu. Yesus berkata, Yesus adalah pintu.
barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Artinya saudara-saudaraku, setiap kita yang masuk melalui pintu itu, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada dua berkat yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah berkat rohani. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Perhatikan saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, ia akan selamat. Ini berbicara mengenai keselamatan, kehidupan yang kekal. Jadi berkat ini sangat penting. Apalah artinya kalau di dalam dunia ini kita mendapatkan berkat-berkat jasmani, tetapi kita tidak memiliki atau kita tidak mempunyai berkat rohani, yaitu berkat keselamatan. Itu akan menjadi sia-sia. Nah, untuk itu berkat yang pertama yang kita dapatkan jikalau kita masuk melalui pintu, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Lalu berkat yang kedua yang kita dapatkan, firman Tuhan berkata, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada berkat jalan keluar, ada berkat jasmani, dan menemukan padang rumput. Padang rumput ini berbicara mengenai berkat jasmani, makan, minum, dan pakai. Kalau kita melihat dan memperhatikan bagaimana orang-orang yang pekerjaannya sebagai peternak domba atau peternak kambing, mereka tentunya akan menggiring, mereka akan menuntun dan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Dan juga mereka akan menuntun dan membawa domba-dombanya ke air yang tenang supaya dombanya dapat makan dan minum. Nah, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Dia gembala yang baik yang akan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Jadi Tuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani kita, tetapi kebutuhan rohani kita, jasmani kita pun Dia sediakan bagi kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki berkat rohani, berkat keselamatan dan berkat jasmani itu? Ada 3 langkah untuk mendapatkan berkat rohani dan berkat jasmani. Berkat yang pertama yaitu buka hatimu. Ini berkat yang pertama. Mari kita membaca bersama di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, buka pintu hatimu. Izinkan Tuhan masuk di dalam hatimu. Undang Tuhan masuk di dalam hatimu. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Hari ini Tuhan sedang berdiri di muka pintu dan Dia mengetuk pintu hati saudara dan saya. Jangan keraskan hatimu, tapi bukalah hatimu dan undang Dia. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang menjamin hidup saudara dan saya, rohani dan jasmani, kehidupan untuk yang akan datang dan untuk kehidupan sekarang ini. Dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku, dengarkan suara Tuhan.
dengarkan baik-baik dan membuka pintu. Aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia. Kalau saudara dan saya membuka hati kita untuk Tuhan, mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam sekolahmu, bagi anak-anak yang sekolah, bagi anak-anak yang kuliah. Kalau saudara mau mengundang Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalamnya, maka saudara tidak akan pernah sendiri, tetapi dikatakan aku makan bersama-sama dengan dia dalam segala keadaan. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita telah memperingati kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan dia berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Tetapi dia akan mengutus kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita. Tuhan baik, saudara-saudaraku. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat peduli dengan kita. Untuk itu, bukalah pintu hatimu untuk Tuhan. Lalu berkat yang kedua, langkah yang kedua, agar kita mendapatkan berkat rohani dan berkat jasmani yang kedua adalah menuruti firman Tuhan. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku. Jadi yang kedua, menuruti firman Tuhan. Tuhan ingin supaya kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Untuk tekun menantikan aku, tetap tekun menantikan Tuhan, maka aku pun akan melindungi engkau. Setiap kita yang menuruti firman Tuhan akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hari-hari ini kita sedang menghadapi cobaan, menghadapi ujian, di mana seluruh bumi ini sedang menghadapi yang namanya COVID-19, COVID-19. Tetapi percayalah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita yang mau menuruti firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya, kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa contoh kalau kita ini menuruti firman Tuhan. Yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dari kebenaran firman Tuhan adalah supaya setiap kita ini bertobat. Jadi orang yang menuruti firman Tuhan adalah orang yang mau bertobat, adalah orang yang mau berubah, adalah orang yang mau meninggalkan dosa dan hidup baru. Itu yang Tuhan mau. Untuk itu kita mau belajar. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, mari kita mau belajar untuk hidup berkenan, melakukan apa yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Lalu menuruti firman Tuhan itu bisa berbicara mengenai kita belajar mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Mungkin di dalam kehidupan saudara sepanjang hidup saudara, saudara pernah disakiti, saudara pernah dikecewakan. Bahkan saudara mungkin pernah dihianati. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah untuk mengampuni. Jangan simpan sakit hati. Jangan simpan dendam. Rugi sendiri, saudara-saudara. Saudara bisa sakit karena saudara menyimpan kepahitan. Jangan menyimpan kepahitan, tetapi belajar untuk mengampuni. Kita bisa belajar dari satu contoh. Ada seorang yang bernama Nelson Mandela. Dia pernah dipenjara selama 27 tahun. Dan ketika dia ada di penjara, maka seorang pegawai sipil memperlakukan dia dengan tidak baik.
berlaku kasar terhadap Nelson Mandela. Dan setelah dia lepas dari hukuman, maka Nelson Mandela ini menjadi seorang presiden di Afrika. Ketika Nelson Mandela menjadi presiden, dia mengutus ajudannya untuk mencari pegawai sipil itu dan membawa kepada Nelson Mandela. Ketika pegawai ini datang, pegawai ini berpikir bahwa dia akan disiksa, dia akan dihukum. Ternyata tidak, saudara-saudaraku. Nelson Mandela merangkul, memeluk pegawai itu dan dia berkata, aku mengampuni engkau. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menuruti firman Tuhan, contoh yang kedua, belajar mengampuni. Lalu contoh yang ketiga, mengasihi. Belajar mengasihi, ini adalah perintah Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan juga ingin supaya pengikut-pengikutnya, umat Tuhan, orang-orang percaya, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat dan kepada seluruh pengusaha dari jemaat GBI Bukit Sion Probolinggo yang telah memperhatikan himbauan gembala sidang pada bulan April yang lalu, di mana kita telah mempraktikkan firman Tuhan untuk mengasihi dengan mengumpulkan sembako, mengumpulkan beras, mengumpulkan supermi, mengumpulkan minyak goreng dan keperluan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu semua telah melakukan yang baik. Dan puji Tuhan, dengan partisipasi dari jemaat yang memberikan sumbangan itu, telah tersedia sembako untuk bulan April, bulan Mei, dan sampai bulan depan, bulan Juni yang akan datang. Tersedia untuk kita bisa membantu saudara-saudara kita, jemaat Tuhan yang membutuhkan. Inilah wujud nyata kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Belajar untuk mengasihi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu langkah yang ketiga, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Ibrani 10 ayat yang ke-35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena besar upah yang menantinya. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia menantikan Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kita harus tekun. Orang yang setia adalah orang yang tekun. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Mari kita mau melakukan kehendak Allah. Tetap setia melakukan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lanjut ayat yang ke-37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ia yang akan datang, Tuhan akan segera datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Tetap setia saudara-saudaraku. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang setia harus tetap beriman kepada Tuhan. Dan apabila ia mengundurkan diri, jangan mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau kita ini mengundurkan diri, artinya kalau kita ini tidak setia, maka Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, belajarlah untuk tetap setia. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kalau kita ini mengundurkan diri, kalau kita ini tidak setia kepada Tuhan, kita bisa binasa. Berkat keselamatan itu akan hilang. Tetapi kalau kita tetap setia, maka berkat keselamatan itu tetap kita akan
peroleh, tetap kita akan miliki. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kalau kita tetap percaya, tetap setia, sekalipun ada masalah, ada persoalan dalam hidup ini, kalau kita tetap cinta Yesus, kita tetap setia, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal, saudara-saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kadangkala orang itu berhenti setia. Dia berhenti mengikut Tuhan karena ada masalah, karena ada kesulitan, karena ada penderitaan. Kita harus menyadari bahwa di dalam dunia ini ada banyak persoalan, ada masalah yang akan kita hadapi. Nah, tetapi jangan sampai karena persoalan dan masalah itu membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita tidak setia. Tuhan minta supaya kita tetap setia. Ada lagu yang mengatakan begini, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ketika kita menghadapi pintu yang tertutup, saudara-saudaraku, itu berbicara mengenai masalah. Jangan tinggalkan Tuhan. Percaya bahwa ketika satu pintu tertutup, Tuhan akan membuka pintu yang lain. Ketika satu pintu tertutup, Tuhan akan membuka pintu yang lain untuk kita. Artinya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya berjumpa dengan seorang anak Tuhan. Ketika dia kuliah dan dia membuat skripsi, masuk pada bab yang kelima, bab kesimpulan. Dia butuh dana untuk menyelesaikan skripsinya dan kuliahnya. Lalu dia mencoba untuk melamar di sebuah perusahaan. Dia buat surat lamaran dan dia datang menyampaikan lamaran ke perusahaan itu. Lalu perusahaan itu, HRD-nya mengatakan, di sini ada banyak surat lamaran S1 sudah lulus semua. Kamu belum lulus, kamu masih skripsi. Kami tidak butuh. Lalu lamarannya diterima dan dia pulang. Besoknya dia ditelepon. Dia diundang untuk datang dan wawancara, interview, tes. Dan dia diterima untuk bekerja di perusahaan itu. Dan ketika dia bekerja di perusahaan itu, dia bisa mendapatkan berkat. Sehingga dia bisa membayar uang kuliahnya dan menyelesaikan kuliahnya. Bisa diwisuda. Dan dia terus bekerja di perusahaan itu selama 9 tahun. Dan orang ini tetap setia. Mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan. Setia beribadah, setia melayani. Lalu suatu malam dia dibangunkan oleh Tuhan. Dia berdoa di tengah malam, kira-kira jam 1 malam. Dia memuji menyembah Tuhan dan berdoa, dan selesai berdoa, maka ada suara yang menuntun dia untuk membuka internet. Di sana dia melihat ada lowongan pekerjaan. Lalu ada dorongan untuk dia melamar di perusahaan itu. Sementara dia masih bekerja di perusahaan yang lama. Dan dia mulai berdoa, dia berkata begini, Tuhan, kalau memang ini jalanmu, Tuhan buka pintu dan Tuhan memperlancar semuanya. Tapi kalau ini bukan kehendakmu,
tutup pintunya. Lalu dia buat surat lamaran, besoknya dia kirim via email. Dan dia dipanggil untuk tes, interview, diterima. Dan tes yang kedua, psikotes, dia diterima. Dan perjanjian untuk masuk kerja di perusahaan yang lama. Dan dia minta izin. Dia mengatakan, saya akan menyelesaikan tugas saya di perusahaan yang lama. Dan setelah itu saya akan masuk tanggal sekian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah dia diterima di perusahaan yang baru. 2 hari kemudian dia mendapatkan berita bahwa perusahaan yang lama itu akan tutup. Nah, disinilah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di awal tadi firman Tuhan berkata, kalau kita masuk melalui pintu itu, Yesus adalah pintu. Kita akan selamat dan kita akan menemukan jalan keluar. Tuhan akan selalu menyediakan jalan keluar buat kita. Dan dia akan menyediakan berkat jasmani, yaitu padang rumput, saudara-saudaraku. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah tawar hati lagi. Percaya bahwa kalau ada satu pintu yang tertutup, Tuhan akan membukakan pintu yang lain bagi saudara. Asalkan saudara, yang pertama kesimpulannya, buka hati untuk Tuhan. Yang kedua, menuruti firman Tuhan. Dan yang ketiga, setia sampai akhir. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara kita. Dengarkan hari ini. Dan kiranya melalui renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami semua. Supaya kami melakukan firman Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati umat-Mu. Rumah tangganya, suami, istri, anak, menantu, cucu. Tuhan memberkati. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka.
Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit. Tuhan menjauhkan dari malapetaka. Dan hari ini hamba-Mu juga berdoa. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Bisnis mereka. Baik itu sebagai wira swasta, pegawai negeri, Tuhan memberkati. Petani, pedagang, peternak, Tuhan memberkati. Yang membuka toko, Tuhan memberkati. Yang bekerja di bidang kuliner, makanan dan minuman, Tuhan memberkati. Apa saja yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan membuat berhasil Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah. Tuhan memberkati. Berikan hikmat dan kiranya semua kebutuhan keperluan untuk sekolah kuliah anak-anak dipenuhi oleh Tuhan. Dicukupkan oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang berkekurangan. Hari ini kami berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan, sakit apa saja kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota, di desa, untuk gereja Tuhan di kota, di desa, di muka bumi ini, dan semua orang percaya. Tuhan memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu, biar menjadi berkat ya Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, untuk pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah, pemimpin tertinggi sampai yang terendah. Tuhan menjamah dan memberikan hikmat supaya mereka memimpin seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk pandemi COVID-19 supaya biar berhenti menyebar. Tuhan yang bisa menghentikannya. Dan kami berdoa buat seluruh masyarakat yang ada di kota, di desa, di seluruh pelosok di tanah air Indonesia ini, untuk menjaga kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan dan himbauan pemerintah, sehingga dengan demikian maka kami bisa menghentikan penyebaran virus itu dan kami semua boleh sehat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dan kami percaya hari ini Engkau mendengar dan menjawab doa kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Di tangan kanan-Mu ada umur panjang. Di tangan kiri-Mu ada kekayaan dan kehormatan. Ulurkan tangan-Mu dan berkati kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat rohani, berkat jasmani turun atas kami semua. Dan berkat itu selalu baru setiap hari sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu tergerak untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja dan nomornya tertulis di dalam warta jemaat yang telah dibagikan kepada jemaat semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.